Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perang Batak. Latar belakang Perang Batak dikarenakan Belanda terus memperluas daerah kekuasaannya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamangaraja XII berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Akibat kampanye Raja Sisingamangaraja XII telah menimbulkan akses pengusiran para Zending, bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending di Silindung yang memicu kemarahan Belanda. Jalannya Perang Batak. Belanda menduduki Silindung, pertempuran pertama di Bahal Batu, Belanda mulai bergerak ke Bakara, Hutapuong. Pertempuran pertama di Bahal Batu 1878. Belanda menduduki Silindung sebagai langkah awal memasuki tanah Batak. Batak mengumumkan perang dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Belanda di bawah pimpinan Kapten Shelton menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng alam. Membuat pagar keliling terbuat dari tanah dan batu, di luar tembok ditanami bambu berduri, parit keliling, pintu masuk hanya dibuat beberapa buah dengan ukuran sempit. Belanda mulai bergerak ke Bakara 1894. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamangaraja. Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan, Shelter mendesak dari sebelah timur, Van den Berg mengepung dari arah barat. Dihalau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya, benteng dan istana dapat diduduki Belanda. Sisingamangaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Hutapuong 1889. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja XII kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Hutapuong ini, pasukan Sisingamangaraja XII bertahan cukup lama. Pada tanggal 4 September 1899, Hutapuong juga jatuh ke tangan Belanda. Perlawanan Sisingamangaraja mulai meredup semenjak wilayah Hutapuong diduduki oleh Belanda. Akhir Perang Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan Simsim. Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII, serta 2 orang anaknya. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Batak. Perang Batak berdampak pada 3 aspek. Yang pertama, di bidang politik. Seluruh daerah di Tapanuli dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedua, bidang ekonomi. Belanda memonopoli atau menguasai perdagangan di Tapanuli, terutama hasil Ketiga, bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas, sehingga menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.